Shalom. Selamat pagi buat kita semua adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di Kingdom Generation. Hari ini saya ditemani oleh Vanessa yang cantik. Vanessa, bagaimana kabarnya? Baik, Kakak. Oh iya, Vanessa udah kelas berapa sekarang? Kelas 5, Kak. Udah besar banget ya Vanessa ya. Nah, hari ini Kak Rosi bersama Vanessa mau ngobrol-ngobrol tentang doa, membaca firman Tuhan, dan kegiatan sehari-hari yang membangun. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itulah keinginan Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Contohnya seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ dikatakan tetaplah berdoa. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa. Kita tidak boleh malas berdoa. Karena doa itu adalah napas rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berdoa, berarti rohani kita akan mati. Contohnya nih, seperti tanaman. Nah, tanaman itu kalau nggak disiram, nggak dikasih pupuk, kira-kira gimana, Vanessa? Mati. Mati ya? Layu. Layu ya. Jadi ujung-ujungnya mati ya. Dan contohnya apa lagi? Ikan. Ikan. Iya, kalau ikan itu kan hidupnya di mana? Di air. Iya, benar ya, di air. Kalau dia ditaruh di darat, kira-kira hidup nggak, Vanessa? Enggak. Iya, benar ya. Sama seperti itu juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, sekarang coba Vanessa buka di kitab Yosua 1 ayat yang ke-8. Coba Vanessa baca yang kencang sekali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, tuh bagus banget ya firman Tuhannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita harus selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu yang terus yang akan memberikan kita apa? Kehidupan. Ya. Nah, Kak Ros ini mau bertanya nih sama Vanessa. Vanessa, kalau di rumah itu berdoa enggak? Dan kalau Vanessa berdoa, doanya apa aja sih yang Vanessa doakan? Dan kalau Vanessa berdoa siang, pagi, atau malam? Ya pasti berdoa setiap hari. Berdoanya pagi-pagi setelah bangun tidur berdoa. Sebelum berangkat sekolah juga berdoa. Makan juga berdoa. Pulang sekolah sama sebelum tidur berdoa juga. Aku berdoanya untuk teman-teman, mama, papa, abang, ade, dan ketertiban di kelas agar bisa ngerti apa yang dijelaskan sama guru dan keselamatan sampai pulang ke rumah. Ih, luar biasa sekali ya Vanessa ya. Hebat sekali Vanessa. Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya Vanessa, tapi dia juga berdoa buat papanya, abangnya, adiknya, bahkan teman-temannya. Semua didoakan. Luar biasa. Kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus berdoa. Berdoa buat papa kita, buat mama kita, buat saudara-saudara kita, adik-adik kita. Kita harus berdoa, bahkan kita juga harus berdoa buat musuh-musuh kita juga. Orang yang berbuat jahat juga kepada kita, kita harus berdoa. Nah, Vanessa kalau berdoa itu setiap hari di rumah atau mungkin di jalan berdoa kan? Berdoa. Nah, berdoa. Terus Vanessa kalau di rumah berdoa dengan siapa coba?
Kalau bangun tidur berdoa sendiri. Kalau sebelum berangkat sekolah berdoa sama-sama. Sebelum tidur juga doa sama-sama. Oh gitu, berdoa sama papa sama mama, Iya. sama abang sama adik. Jadi sebelum tidur berdoa dulu ya, misbah keluarga ya. Ih, hebat ya. Jadi ini contoh yang sangat bagus buat kita semua adik-adik sekolah minggu. Kita harus berdoa bersama papa kita, sama keluarga kita. Dan kalau kita bangun tidur juga kita harus berdoa, kita harus baca firman Tuhan. Dan kita harus berdoa pribadi juga. Kita harus berdoa karena Tuhan itu sangat senang kalau kita datang. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Karena doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, Kak Rosi mau tanya lagi nih sama Vanessa. Vanessa, kalau di rumah itu baca firman Tuhan nggak setiap hari? Dan Vanessa kalau baca firman Tuhan itu asal comot nggak ayatnya? Atau mulai dari Kejadian sampai Wahyu? Dan kalau Vanessa membaca Alkitab itu berapa pasal? Pasti baca Alkitab setiap hari. Aku baca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Oh iya? Iya. Nah, terus berapa pasal sehari yang Vanessa baca? Sehari bisa baca 3 sampai 5 pasal. Luar biasa sekali. Kalah dengan Kak Rosi. Masa Vanessa bisa baca satu hari 1 sampai 5 pasal? Kak Rosi paling 1 pasal aja. Kalau Kak Rosi kan kalau berdoa baca firman Tuhan sendiri itu setiap hari rutin. Paling 1 pasal. Nanti tapi di tempat kerja Kak Rosi juga berdoa baca firman Tuhan lagi. Tapi luar biasa sekali ya Vanessa. Tepuk tangan dulu deh buat Vanessa. Karena Vanessa itu selalu baca firman Tuhan. Selalu berdoa. Bahkan 1 hari aja Vanessa bisa baca Alkitab 1 pasal sampai 5 pasal. Luar biasa sekali. Nah Vanessa, kalau Vanessa kan pasti dalam ayat Alkitab itu ada juga yang Vanessa nggak mengerti. Ya kan? Iya. Kan banyak tuh. Apalagi kalau contohnya di kitab Perjanjian Lama. Banyak itu kan tokoh-tokoh Alkitab zaman-zaman dahulu gitu kan. Nah, kalau Vanessa tidak ngerti ayatnya, kira-kira tanyanya sama siapa sih Vanessa? Biasanya kalau malam-malam papa lagi pergi nanya sama mama. Kalau siang-siang mama kan kerja, nanya sama papa. Oh iya ya? Oh, kalau papanya pergi berarti tanya sama mama. Tapi kalau papanya ada di rumah sama papanya, iya ya? Ya wajar lah sama papanya, kan papanya pendeta ya? Iya. Iya, luar biasa sekali. Pantes aja baca ayat Alkitab dari pasal 1 sampai 5 pasal sehari. Ternyata harus ya di rumah harus baca firman Tuhan ya? Harus ya? Kalau nggak baca firman Tuhan, kira-kira ada hukumannya nggak sih sama papa sama mama? Enggak, palingan disuruh belajar lagi. Oh gitu ya, iya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus baca firman Tuhan, kita harus terus berdoa. Karena doa itu adalah napas rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bahkan di dalam firman Tuhan juga dikatakan di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di situ, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari karena firman Tuhan itu, Alkitab itu yang akan menuntun langkah kita, jalan kita. Nah, Vanessa, saya dengar-dengar Vanessa itu rajin sekali di rumah, iya kan? Iya. Nah, kalau Vanessa, apa sih yang dilakukan Vanessa setiap hari di rumah yang bisa memotivasi Vanessa menjadi anak yang mandiri dan menjadi motivasi buat adik-adiknya?
Di rumah cuci piring, ambil jemuran, dan kalau malam lipat baju. Oh ya? Iya, Bisa Vanessa nyuci piring? bisa. Bisa. Lipat baju bisa juga? Bisa. Oh luar biasa. Kalau Vanessa nih berangkat dari mau ke sekolah nih, pulang dari sekolah apa aja sih yang Vanessa kerjakan di rumah? Pulang sekolah taruh sepatu dulu di lemari sepatu. Taruh tas. Terus rapiin buku buat besok. Oh gitu. Terus Habis itu makan. makan. Tapi baju kotornya itu ditaruh di mana? Di keranjang kotor. Oh di keranjang kotor ya. Jadi nggak harus diperintah mama lagi ya. Vanessa taruh bajunya di tempat kotor gitu, enggak ya? Enggak. Nah berarti Vanessa udah mandiri ya. Terus kalau kan Vanessa punya adik ya? Punya. Punya ya. Nah jadi kalau di rumah nggak ada papa gitu, nggak ada mama, yang jagain adik siapa? Aku. Oh Vanessa. Terus jaga adiknya gimana? Misalnya ajak main. Oh gitu ya. Biasanya Vanessa ngajak main itu apa? Gambar atau main permainan gitu. Oh gitu ya. Dan Vanessa juga ngajarin adiknya ya setiap hari ya? Iya. Apa sih yang diajarin? Misalnya kalau udah pulang sekolah, ajarin lagi pelajaran yang tadi di sekolah. Oh jadi Vanessa yang ngajarin adiknya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Vanessa bisa? Bisa. Mengerti juga? Ngerti. Iya ngerti, luar biasa banget ya Vanessa ya. Luar biasa ya. Jadi hebat banget Vanessa. Vanessa berarti mandiri banget ya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus mandiri. Kita tidak harus bergantung kepada orang lain. Jadi kita sudah harus bisa mengerjakan tugas-tugas kita yang ada di rumah. Contohnya membantu mama menyuci piring, merapikan tempat tidur, terus apalagi banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak, karena mama kita sama papa kita udah sibuk ya dalam bekerja. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus membantu orang tua kita di rumah. Karena kita adalah anak yang mandiri. Nah, Vanessa, kalau saya dengar-dengar Vanessa itu kan suka nyanyi ya. Bisa nyanyi nggak? Bisa. Coba, apa sih lagu favorit Vanessa? Cuman bahasa Inggris. Enggak apa-apa, bisa aja. Coba dong, Kak Rosi dengerin. We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno, but it was my wedding day, our wedding day. We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. Thunder, are you telling the story or am I? I'm sorry, mi vida go on. Bruno said it looks like rain. What he tell us in doing till he floods my brain. Umbrellas, married in a hurricane. What a joyous day, but anyway, we don't talk about Bruno, no, no, no. Wih, luar biasa sekali. Vanessa bagus banget suaranya. Hebat. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa jadi anak yang mandiri. Sama seperti Vanessa, dia bisa membantu orang tuanya, dia juga bisa menjadi anak yang mandiri dan taat lagi sama Tuhan. Vanessa di rumah taat nggak sih sama Tuhan? Taat, cuma pasti pernah ngelanggar. Oh gitu ya, apa sih yang pernah Vanessa langgar? Misalnya nggak dengerin mama papa. Oh gitu, pernah Vanessa melawan orang tua? Contohnya apa? Bukan ngelawan, cuman nggak denger. Oh gitu, oh nggak melawan. Dengerin omongannya ya. Ya namanya masih anak-anak, tapi nanti kedepannya nggak boleh ya. Iya. Apa yang dikatakan orang tua kita harus dengarkan. Nah Vanessa ada nggak sih yang mau Vanessa tanyakan sama Kak Rosi? Ada kakak. Apa itu? Kenapa sih kita harus berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Wih, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Coba kita buka di Matius 5 ayat 44. Oh, coba Vanessa baca yang kencang ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Oh iya, di sini tadi dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh itu siapa sih?
musuh itu adalah orang yang berbuat jahat kepada kita. Coba kita pikir-pikir ya. Biasanya kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kira-kira kita marah nggak sih? Ya marah lah. Marah ya? Iya. Vanessa pernah marah nggak sih? Pernah. Pernah ya. Tapi nih firman Tuhan tadi dikatakan kita harus apa tadi? Mengasihi musuh kita. Bahkan kita harus mengasihi, kita harus memberkati mereka, bahkan kita harus berdoa buat mereka. Luar biasa. Itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus apa? Mengasihi. Kita harus mendoakan musuh kita. Karena orang jahat pun bisa mengasihi orang baik. Yang baik. Nah, kalau orang baik aja yang kita kasih, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Benar nggak? Benar. Iya. Nah, jadi kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Memang tidak mudah. Kak Rosi juga masih belajar. Nah, tapi perintah Tuhan kita harus mengasihi orang yang jahat kepada kita. Itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya. Itu yang membedakan kita orang yang percaya Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, coba kita baca lagi selanjutnya di ayat yang 45 sampai 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, firman Tuhan sudah ingatkan kita, sudah memberikan kita keterangan bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita harus mengasihi musuh kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, nggak ada bedanya kita dengan orang yang jahat. Tuhan juga lakukan, dia menciptakan matahari buat semua orang, baik orang jahat maupun orang yang baik. Jadi sama-sama. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus berdoa buat mereka. Nah, Vanessa, ada lagi pertanyaannya? Enggak, Kakak. Oh, enggak ada lagi ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini supaya kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita juga mengasihi orang yang membenci kita, musuh kita, dan kita harus menjadi anak yang mandiri. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai anak Tuhan. Kami harus setiap saat, setiap hari kami harus berdoa, membaca firman Tuhan. Kami bisa menjadi anak yang mandiri dan kami boleh mengasihi orang-orang yang jahat terhadap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.